Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Kembali saya Ilham Dian Tadir menemani Anda. Dan setiap Rabu pagi seperti biasanya nanti kita akan ngobrol dengan sahabat-sahabat dari UMKM Sidoarjo ya. Dalam Sidoarjo Kota UMKM. Nah, kali ini edisi hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 kita akan berkenalan dengan sahabat-sahabat dari Korcam UKM Sedati. Nah, nanti ada Ibu Suryati dan Ibu Nihaya ya. Kira-kira produk apa ya yang akan beliau-beliau ini tampilkan untuk kita ketahui begitu. Nah, nanti kita akan coba kupas sampai dengan jam 8 nanti. Baik, kita sapa saat ini sudah bersama dengan Ibu Suryati dan Ibu Nihaya. Ibu Suryati, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi, Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Suryati? Alhamdulillah baik pagi ini Pak. Oke, nah ini Ibu Nihaya juga sudah bergabung bersama kami ya. Ibu Nihaya, Assalamualaikum, selamat pagi. Ibu Nihaya, ke-mute Bu. Oke, mute-nya di-free-kan dulu. Assalamualaikum. Oke, apa kabar Ibu Nihaya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini sudah kenalan dengan Ibu Suryati dengan Ibu Nihaya. Nah, kali ini kita kenalan dulu dengan produk-produknya ya. Ibu Suryati, saya ke Ibu Suryati terlebih dahulu ya. Boleh. Oke, Ibu Suryati, ini kalau saya lihat flyernya itu ada beberapa produk ya yang Ibu produksi gitu ya. Di antaranya ada apa ini? Apa saja ini Bu? Ada es, ada ayam, macam-macam. Apa ini Bu? Silakan bisa diperkenalkan satu-satu ini. Selamat pagi semuanya. Saya Bu Suryati dari UMKM Sedati. Biasanya kami memproduksi es pisang hijau yang paling populer. Cuman karena keterbatasan waktu dan tenaga, es pisang hijau kami produksi hanya berdasarkan pesanan. Atau kami luncurkan semacam PO. Siapa yang mau di hari ini kita luncurkan es pisang hijau. Contohnya besok Sabtu itu. Kita luncurkan es pisang hijau. Nah, itu sudah berdatangan pesanan. Saya Bu. Akhirnya nyampe di 50 pack. Gitu. Kalau yang harian, kita biasanya yang paling mudah itu ayam. Contohnya hari ini, kami banyak pesanan di ayam. Sebenarnya ayamnya meluncur juga ke Wisma Sarinadi ya, meluncur juga, cuman meluncurnya tadi jam 6.40 kayaknya Pak. Oke, mudah-mudahan selamat ya sampai sini ya. Ayamnya nggak terbang kemana-mana gitu loh Bu. Tapi karena kami di rumah juga melayani pesanan, ada pesanan hari ini yang biasanya yang paling populer itu yang ricis, ala ricis gitu itu, yang sudah terbang juga. Nah, sekarang ini pagi ini kami ada pesanan ayam cabai garam. Seperti ini, ayam cabai garam. Oh iya, oke. Ayam cabai garam. Iya, ayam cabai garam. Jadi bumbunya cuma ayam, cabai, garam. Tidak ada yang lain. Gitu tok sudah enak ya Bu ya? Enak banget, tapi sayangnya waktu jam 6.40 tadi belum matang. Oh iya. Ini ayam digoreng biasa atau pakai tepung-tepung gitu Bu? Pakai tepung. Oh, pakai tepung ya. Supaya ada keresnya gitu ya, ada kriuknya gitu. Nah, ini pesanannya sambil, karena jam 10 saya harus kirim, jadi saya sambil nyambi-nyambi gini gitu. Oke. Ayam cabai garam. Ayam ricis
Yang mericis, ini yang belum kami bumbui. Ini juga ada tepung-tepungnya gitu ya, Bu? Ya, ada tepung-tepungnya, nanti kita kasih saus pedas gitu ya. Saus pedas itu nanti yang merah menyala gitu. Oke, jadi produk dari Bu Suryati ini es pisang hijau sama olahan ayam ya, Bu ya? Oke. Olahan ayam ini tadi ada ayam apa namanya? Cabai garam, sama ayam goreng tepung lah kayak gitu ya, Bu ya? Ya, saus pedas. Saus pedas. Oh iya, ada saus pedasnya. Ala-ala ricis gitu. Oke, baik. Nah, iya, Bu, sebelum kita ini lebih kita gali lebih dalam lagi nih produk-produk Ibu. Saya ingin tahu nih, Bu, UKM di Sedati ini sebenarnya apa ada produk spesifik? Daerah Bulang, misalnya Bulang Prambon itu terkenal dengan kue tradisional apa ya? Lupa saya. Klepon misalnya. Nah, kalau Sedati ini apa, Bu? Sedati ini sebenarnya olahan bandeng, Pak. Oh, bandeng ikan ya. Terkenalnya olahan ikan bandeng. Terus? Ya. Entah itu di presto, entah itu cabut duri, entah itu dibakar. Pokoknya olahan bandeng. Oke. Bandeng, asam-asam bandeng. Gitu. Nah, Ibu memutuskan untuk memilih es pisang hijau sama ayam ini kenapa, Bu? Ada alasan apa? Silakan. Karena saya enggak pinter cabut duri. Sebenarnya ada yang semacam tenaga untuk cabut duri ya, kita kasihkan dengan ongkos 3.000, cabutin duri semua. Saya kurang seret. Kurang pinter saya ngolah bandeng. Mbak Nihaya, teman kami yang sekarang ini juga lagi siaran dengan dari UKM Sedati juga. Beliaunya pinter sekali untuk pepes bandeng, untuk bakar bandeng, untuk olahan bandeng beliau ekspor. Oke, nanti kita tanya-tanya sama Mbak Nihaya ya. Tapi Ibu ayam-ayaman. Ibu Yati, ini kan es pisang hijau ini kan sebenarnya kalau nggak salah ini makanan atau olahan khas luar Jawa kalau nggak salah ya? Ya, Makassar. Gitu. Nah, ini kenapa ini dipilih ini juga? Adik saya di Makassar. Ya, beliaunya bilang di Surabaya tuh belum ada gini. Coba lah, jarang ini. Saya coba dengan memodifikasi, dengan menyesuaikan lidah Jawa. Nah, kalau di sana sumsumnya itu kebanyakan santan, kalau saya sumsumnya banyak tepungnya. Jadi sumsumnya beda. Nanti hari Sabtu kan ada. Nanti kita kirim contoh ya. Oke. Kalau merasakan es pisang hijau saya harus merasakan es pisang hijau yang lain dulu. Bisa membandingkan akhirnya ya, Bu ya? Akhirnya membandingkan. Nah, punya saya harus yang terakhir. punya saya harus yang terakhir. Harus kemana dulu pisang hijau? Apa itu di jalan. Nah, baru kemudian es pisang hijau saya. Jadi bisa merasakan yang terakhir punya saya itu seperti apa. Oke. Ibu Yati, ini saya mau tahu juga nih ya, Ibu merintis usaha rumahan ini mulai kapan dan apakah usaha Ibu ini ada perhatian misalnya dari pemerintah dalam hal ini mungkin ada bantuan-bantuan atau apa begitu? Kalau saya merintisnya mulai untuk es pisang hijau itu 2015. Saya keluar kerja itu langsung saya cari-cari apa yang cocok sama saya, yang cocok sama wilayah saya, yang cocok sama. Nah, ketemunya es pisang hijau. Tapi itu melalui try and error ya. Nggak bisa kan dari kantoran kemudian kita di lapangan masak sendiri, apa sendiri. Kan melalui proses. Iya. Nah, proses ketemunya
yang pas itu memerlukan waktu 6 bulan. Jadi, ini santan segini besar, beratnya apa ini? Tepung harus segini. Ditulis dulu. Enggak cocok. Nah, ini pisangnya saya waktu itu saya empel-empel gitu. Enggak cocok, enggak cocok semua. Akhirnya kan temunya kan dengan trial and error itu 6 bulan. Baru ketemu rasa pas, ini pas dan pas. Oke, baik. Selama ini ada perhatian dari pemerintah Ibu, mungkin ada pelatihan-pelatihan atau apa gitu? Banyak sekali. Banyak ya? Apalagi dari Dinas Koperasi Sidoarjo sangat memperhatikan UMKM-nya. Walaupun kami jauh juga, tapi tetap ada perhatian. Karena sekarang kan komunikasi lancar ya Pak ya. Oke, selama ini mendapat perhatian itu dalam bentuk apa Ibu? Selama ini? Pelatihan ya. Keterampilan dan keterampilan manajerial. Contohnya manajerial itu pembukuan, terus bagaimana cara ketemu orang, bagaimana cara meramut customer, gitu. Terus keterampilan lain. Contohnya tidak hanya makanan kuliner ya Pak ya. Dinkop ini memperhatikan semua keterampilan, baik kuliner maupun craft. Oke, jadi kerajinan mungkin ya Bu ya? Iya. Oke, Ibu Yati, kalau kelebihan atau ciri khas dari ayam Ibu Yati ini apa Bu? Ciri khasnya ini tidak ada ciri khas Pak, karena semua bisa masak ayam. Ciri khas tidak ada. Kenapa saya bilang ciri khas ya? Semua bisa masak ayam, tinggal rasanya. Oke. Kembali ke rasa. Nah, rasa dan sesuai harga. It's worth it atau enggak? Dengan harga segitu, iyalah cukuplah. Rasa segini dengan harga segitu. Nah, kita balance-kan. Oke. Bagus ya, luar biasa ini Ibu Suryati. Ternyata sudah melalui tahap-tahap yang cukup rumit gitu ya untuk menentukan produk yang sekarang dikelola gitu. Dan Bu Yati, apakah Ibu Yati dulu pernah nggak, maksudnya sebelum sekarang kelola ayam sama es pisang ijo, dulunya mungkin sempat kelola produk lain, misalnya kayak sambal atau apa gitu, pernah nggak? Kemudian dirasa, ini kok nggak ada sambutan ya dari pasar, kemudian beralih ke produk sekarang gitu. Gimana Bu? Kalau sambal tidak pernah. Jadi mulai awal Ibu ini concern di es pisang ijo sama ayam ya? Ayam ini baru-baru kok Pak. Tapi karena sambutan luar biasa, kami terus-menerus dikonsentrasi di 2 lini itu. Juga ada ini yang paling terpuruk saya kentang Mustafa. Ya Bu? Kentang Mustafa, kentang asam, kentang balado. Oh iya, ada produk lain, kentang ya? Iya, itu sebenarnya sambutannya luar biasa Pak. Teman saya kasih contoh gitu aja. Oh iya, saya mau 50, mau 30, mau 10. Tapi gagal produknya itu lebih besar. Oh iya. Jadi saya selalu menangis-nangis kalau ada pesanan itu. Nderdek. Kenapa Bu? Ada agak sulit diolah atau gimana ya? Ini kentang itu kalau sudah dimasak kering itu kan enak banget nggih. Enak banget, kriuk gimana. Tapi ketika diolah pakai bumbu tadi yang pedas, yang manis, waktu masuk di wajan itu yang ada ketegangan luar biasa. Ini nanti jadi atau enggak. Nah itu yang itu. Iya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam UKM Sedati. Saya ke Bu Suryati sebelum ke Ibu Nihaya ya. Ibu Suryati masih bersama kami?
Iya, Pak. Oke, baik. Mohon maaf tadi sempat terputus karena ada perangkat kami yang ada trouble ya. Oke. Ibu Suryati, dijelaskan singkat saja tadi kan ini terputus di masalah kentang ya. Akhirnya kemudian bisa dikatakan bahwa ini gagal produksi begitu. Nah, terkait dengan hal ini apakah sampai saat ini Ibu masih tetap memproduksi itu atau ganti yang lain begitu? Atau produksi berdasarkan pesanan, Bu? Sebenarnya saya ingin produksi itu, Pak, karena legalitasnya sudah ada. Gitu. Jadi saya harus belajar lagi. Saya ingin yang kayak yang kentang itu karena kan awet kentang itu. Jadi bisa seluruh Jatim gitu ya. Ini cita-citanya ini bisa merambah kemana-mana karena keawetannya. Kalau ini kan langsung siap makan. Oke. Jadi kentang ini keripik kentang tapi ada saus-saus apa gitu, apa saus balado, apa-apa gitu ya Bu ya? Iya. Oke, Ibu kalau misalnya sekarang lihat di layar, nah ini sudah meluncur di Sarinadi udah nyampe lokasi. Ini ada ayam apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Ini yang ada kelihatan sambalnya, ada yang ayam goreng biasa. Yang ayam goreng biasa itu ayam stick, Pak. Oke. Kemudian yang ada sambalnya ini ada sayur seladanya ini apa ini Bu? Kalau yang ada wijennya itu yang ala-ala ricis gitu. Oh ini, oke. Yang maaf ya, yang nggak suka pedas, incipannya harus dikit aja. Ini namanya apa ya Bu? Itu saus pedas ala-ala, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, perkenalan singkat dengan produk dari Ibu Suryati sudah kita ketahui. Nah, sekarang ke Ibu Nihaya. Ibu Nihaya masih bersama kami, Ibu. Oke. Ibu Nihaya, ya terima kasih. Ibu Nihaya, ini bisa diperkenalkan pada kami ini produk yang saat ini sedang dikelola oleh Ibu Nihaya apa saja nih? Silakan. Oke. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nihaya dari Dapur Suka Ikan. Dari awal produksi memang kita nggak ikan ya. Awal-awal kita masuk ke UMKM itu dulu produksinya coklat karakter. Nah, di situ lumayan sih sebenarnya. Cuman untuk pengerjaannya juga agak kerepotan. Soalnya kecil-kecil dan kalau sudah ada pesanan banyak itu nggak nututi gitu. Kemudian dari UMKM Dinpop itu kan kita banyak ketemu orang. Kita itu di Sedati pinginnya menunjukkan ikonnya Sedati punya gitu. Akhirnya saya berbalik cari produksi yang bisa mengangkat nama Sedati. Ya kita ini produksi olahan ikan bandeng. Ikan bandeng berikut sama sambalnya. Kemudian saya coba-coba trial dan ikut pelatihan itu ada pembikinan bandeng crispy, bandeng presto. Akhirnya saya menciptakan produk bandeng crispy sama presto ya pokoknya olahan bandeng. Pepes gitu. Nah, ini contoh yang bandeng crispy. Oke, oh itu bandeng crispy ya Bu. Ini 1 ekor dibuat 3 atau 2 potong gitu ya? Ini 1 ekor ya dipotong sesuai ini 1 ekor itu saya potong semuanya. Kemudian maksudnya dagingnya diolah lagi kemudian atau berdasarkan potongan daging berapa begitu? Ya sesuai dengan misalnya gini kita jual 1 kilo isi 4 misalnya ya itu 1 bandeng dipotong jadi 4 bagian ya gitu baru ditepungin terus digoreng itu kalau bandeng crispy. Soalnya saya kalau jual olahan ikan itu bandeng utuh gitu. Kalau misalnya pepes bandeng ya pepesnya utuh 1 ekor gitu. Ekor jadi
untuk crispy-nya aja yang dipotong-potong. Hmm. Bikin bandeng crispy, jadi untuk pepesnya belum ada pesanan. Mm-mm. Kemudian saya setelah bikin itu, saya lengkapi dengan sambal. Sambal botolannya seperti ini. Mm-mm. Sambal ikan pedo sama ikan klopo. Mm-mm. Alhamdulillah ini sudah ada izin PIRT-nya, cuman untuk pemasarannya yang kurang. Oke, gimana Bu? Karena pemasarannya kurang. Nah, selama ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ibu Nihaya? Apakah hanya berdasarkan pesanan, mungkin melalui media sosial atau WhatsApp atau apa gitu, atau ikut pameran-pameran? Gimana ini? Kebetulan awal-awal dulu suka ikut pameran yang diadakan dari Dinas Dinkop ya. Mm-mm. Nah itu kita ikut ya pameran-pameran, kita cobain ke teman-teman waktu ada di klinik gitu kan. Ya Mm-mm. alhamdulillah mereka sebenarnya bagus gitu ya. Terus karena mungkin keterbatasan tenaga kerja, nah itu saya mulai agak lingkungan gitu loh. Mm-mm. Satu hal lagi yang lebih penting lagi itu izin dari suami. Soalnya masih ngurus anak-anak itu kan, kalau kita fokus di pekerjaan untuk usaha ini kan juga nggak gitu maksimal. Jadi ya kita kerjakan berdasarkan pesanan aja. Mm-mm. Oke, baik. Ibu, brandnya apa sih Bu? Atau mereknya apa ini Bu? Saya mereknya itu Buniha. Oke, sambal Buniha gitu ya? Sambal pedo, sambal totok. Ini saya belum bisa mengembangkan untuk yang beberapa varian, masih dua aja. Mm-mm. Nah ya itu tadi tenaganya yang belum bisa menghandle. Oke, berarti produk olahan dari Buniha ini hanya ada dua ya Bu ya? Sambal sama olahan bandeng ya Bu ya? Sebenarnya untuk camilan banyak banget Pak. Ya itu Uh-uh. tadi. Tapi tergantung pesanan dan ini ya, waktunya yang susah ya Bu ya? Yang sudah berizin itu ya olahan ikan sama sambal, sama coklat karakter itu, sama kue-kue kering gitu. Oh, kue-kue kering juga. Ya, mungkin ini menjelang Lebaran ramenya ya Bu? Sebenarnya saya itu gimana ya, mungkin kalau untuk fokus satu itu belum gitu. Mm-mm. Jadi yang ada di saut, nah itu yang mungkin kendala, nggak bisa maju-maju mungkin. Jadi Ibu ini memproduksi tergantung sama orderan atau pesanan gitu ya Bu ya? Tidak secara berkala memproduksi barang itu karena memang jadi siapa yang butuh baru dikerjakan gitu ya Bu ya? Ya. Oke, nah ini apa ini? Contohnya apa ini Bu? Bolen pisang. Bolen ya? Waduh, aromanya kok sampai sini ya? Aromanya tok ya Bu? Bolen pisang. Oke. Sebenarnya kalau cemilan-cemilan gini ada pizza ya, sesuai saya kan orangnya suka masak gitu loh kan. Jadi pengen bikin apa gitu saya posting, kalau orang suka ya saya buka order gitu. Misalnya saya buka order, nanti siapa yang mau PO gitu pesen, saya kumpulin dulu baru saya bikin. Ibu selama ini apa ada kendala-kendala Bu dalam pada saat memproduksi, pada saat memasarkan gitu? Selama ini gimana Bu? Kalau ada kendala bisa diceritakan dan Ibu mengatasinya seperti apa? Gini, untuk kendala itu biasanya saya yang pertama itu produksi ya, karena saya untuk usaha ini kan belanja sendiri, memproduksi sendiri, memasarkan sendiri kan gitu kan. Untuk kalau udah banyak pesanan gitu ya lumayan repot sih. Misalnya bolen pisang aja itu kan pengerjaannya kan lumayan ini ya, ribet gitu loh, dari bahan mentah sampai bahan jadi itu kan lumayan, bisa sampai kadang satu hari itu nggak bisa banyak. Harus
istilahnya dikondisikan, maksudnya sebelumnya kita persiapkan dulu nanti untuk pengovenannya itu mungkin bisa hari berikutnya. Ibu, saya lihat di belakang Ibu itu ada background kayak baju atau kain gitu ya. Apa ini, Bu? Nah, ini produk EcoPrint. Ini juga termasuk salah satu yang dijual ya, Bu ya? Diproduksi. Iya. Ini dijualnya berupa kain atau baju yang udah jadi ya, Bu? Tergantung permintaan. Kemarin juga yang minta, setelah dia lihat kain, Mbak aku bikinkan baju ya. Alhamdulillah kadang saya juga bikin baju juga. Ya itu nggak bisa banyak gitu kan, maksudnya nggak fokus gitu loh ya. Semua saya kerjakan dengan sesuai mood saya. Kalau saya bosen di sini, mungkin saya ngerjakan yang ini. Kalau pas lagi rame di sini saya kerjakan, pas lagi salah satu yang misalnya lagi sepi seperti kayak pandemi ini kan saya perlu kerjakan yang lain. Oke. Bu Nihaya, antusias masyarakat terhadap produk kayak EcoPrint ini seperti apa, Bu? Apakah cukup menyambut atau hanya musiman saja atau bagaimana? Kalau EcoPrint ini kan saya baru ya, belum ada setahun. Kalau untuk produk saya sebenarnya yang bagus itu, yang banyak disuka itu sambal. Oke, makanan berarti ya? Sama bolen itu. Oke. Pinginnya ini ingin membesarkan bolen itu, pinginnya gitu. Ya, mudah-mudahan segera ya, Bu ya. Produksinya banyak, kemudian dipasarkan sampai kemana-mana lah gitu ya. Bolen Ibu Nihaya. Waduh. Oke. Bu, ciri khas dari EcoPrint Ibu Nihaya ini apa sih? Ini pewarna alam kan, kalau EcoPrint itu pakainya pewarna alam. Mungkin Ibu Nihaya mematenkan motif apa begitu? Oh, ini saya pakai merek Lonstar itu. Motifnya? Yang perlu dipatenkan kan, karena EcoPrint itu sangat-sangat banyak ilmunya gitu loh. Setiap bulan itu ada perkembangan dari ilmu EcoPrint yang diterapkan gitu loh. Misalnya seperti ini, besok sudah ada kemajuan lagi, pakai pewarna ini, pakai teknik ini, dan tekniknya itu banyak banget tekniknya. Satu teknik itu menghasilkan warna atau karakter yang berbeda. Oke. Jadi kalau motifnya itu sepertinya motif floral ya, Bu? Kayak tumbuh-tumbuhan kayak gitu ya, bunga-bunga, daun kayak gitu ya? Iya, soalnya kan memang dari daun, seni menempel daun, akar, bunga, dan sebagainya. Oke, baik. Selama ini Ibu belajar dari mana, Bu, untuk EcoPrint ini? Untuk EcoPrint dulu kita awal itu ikut di Dinas Koperasi Jawa Timur, Jawa Timur. Kita ada semacam workshop gitu, kita belajar bareng teman-teman yang dari ikut komunitas ini, EcoPrint Jawa Timur, juga EcoPrint Indonesia. Ada grupnya sendiri gitu. 4,5. Oke, baik. Iya, terima kasih Ibu Nihaya. Ini untuk produk-produknya sudah kita ketahui ya. Ada beberapa. Tadi ada olahan ikan, sambal, dan juga kue bolen. Kemudian juga ada EcoPrint, ternyata kain EcoPrint ya. Baik, sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini tetap di Suara Sidoarjo. Antar kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta.
Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget, guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dan kalau ada di antara Anda yang ingin bertanya silakan ya. Anda bisa manfaatkan 031-896-1514 atau WhatsApp kami di 0811-3091-009. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Suryati dan Ibu Nihaya ya, sahabat-sahabat dari Korcam UKM Sedati. Nah, ini Ibu Suryati masih bersama kami ya, Bu. Ibu Suryati ini ternyata banyak pesanan ya, jadi sambil nyambi gitu. Iya, sambil nyambi ya. Jadi bibirnya ini menjawab pertanyaan, tapi tangannya, waduh, ketuutan kemana-mana ya, Bu ya. Iya. Karena memang namanya pesanan ya. Kalau pesanan jam 10 ya kita memang harus persiapkan dengan baik ya, Bu. Oke, baik. Mulai prepare. Nah, ini ada berapa pertanyaan yang bisa dijawab ya, Bu? Langsung saja dari Mbak Sauna ya. Untuk produk dari Ibu ini bisa ditemukan di mana saja ya, Bu? Dan harganya berapa? Belum sempat menyebutkan harganya gitu. Silakan, Bu. Kalau saya itu gaptek ya, Pak ya. Jadi saya belum bisa masukkan di IG atau Facebook. Jadi hanya teman-teman aja, teman-teman WhatsApp. Jadi saya taruh di status, nanti teman-teman yang hubungi langsung. Oke, jadi pemasaran ini terbatas WhatsApp saja ya, Bu ya, WA. Iya, belum bisa di IG. Tapi saya bisa lihat IG-nya, IG saya bisa, tapi masukkannya itu belum bisa. Oke, baik. Nanti kapan-kapan ada waktu untuk belajar ya, Bu ya. Siapa tahu nanti semakin moncer ya ketika promosi di IG atau di Facebook mungkin ya, Bu ya. Terus harganya berapa, Bu, harganya? Untuk semua rata-rata 15.000. Termasuk es pisang hijaunya tadi? Bukan, kalau es pisang hijau cuma 13.000. Oke, selisih 2.000 ya. 15.000 lumayan loh ya. Ini harga yang sangat terjangkau sekali. Tadi saya lihat itu ayamnya udah menggoda sekali, potongannya gede-gede gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari Adinda, apakah Ibu berkenan untuk membuka pelatihan seperti pada saat ini untuk ibu-ibu PKK? Oh iya, bisa. Pelatihan bisa. Biasanya kami ngajar di teman-teman remaja putranya ibu. Selama ini sudah pernah dilakukan ya, Bu? Sudah 2 kali. Oke, ada yang mengikuti, Bu? Mungkin jejak Ibu Yati? Belum ada. Masih belum ada ya. Oke, Bu Yati, ini kan produk dari ayam-ayaman ini kan banyak sekali sebenarnya. Iya, Bu ya. Nah, Ibu dalam menghadapi kompetitor atau pesaing itu apa yang harus Ibu pertahankan atau Ibu utamakan gitu supaya produk Ibu tetap bertahan. Nah, apa, Bu? Biasanya saya bonding dengan
rasa pertemanan. Biasanya saya hanya bonding dengan rasa pertemanan. Mm-mm. Jadi saya ikat dengan pertemanan aja. Mm-mm. Kalau rasa itu mereka bisa memilih di mana aja. Iya, benar. Kalau pertemanan beda. Pertemanan itu apakah nanti bisa dapat diskon atau dapat bonus kayak gitu-gitu ya Bu ya? Atau gimana? Bonusnya senyum aja. Heeh. Maksudnya pertemanan berarti apa ini Bu? Gini, kalau saya tuh bangun pertemanan itu biasanya saya akan kasih diskonnya bila melebihi sekian. Oh. Oke, jadi masih tetap diberlakukan ya potongan-potongan harga atau diskon itu dengan catatan mungkin ordernya sampai 100 box gitu ya Bu ya? Enggak sampai segitu. Nggak sampai, oke, baik. Sudah saya kasih. Oke. Oke. Nah, ini ada Ibu Mesia dari Durung Beduk ya. Ibu, teknik pemasarannya bagaimana ya Bu untuk produk UKM Ibu? Pemasarannya seperti apa Bu? Kalau saya dulu ya, kalau saya betok tular Pak. Mm-mm. Karena saya sudah punya banyak link. Jadi saya hanya mengatakan, semua saya ke dinas-dinas gitu aja. Ke dinas-dinas yang paling populer di sini saya ke Angkasa Pura, ke dinas BKN, ke dinas pariwisata dan Korem. Jadi kayak istilah dokter gitu ya, saya visite. Oke, Ibu. Biar keren gitu ya. Iya, pertama kali masuk di dinas-dinas seperti ini, apakah Ibu ada keyakinan gitu bahwa ini akan diterima atau pernah ditolak atau apa? Nah, untuk mengatasi misalnya ditolak apa kita memang kan nggak boleh putus asa nih. Nah, apa yang dilakukan? Gini, kalau kita pertama kali masuk ke instansi, biasanya yang menghadang kita adalah Pak Security. Ya kan? Yeah. Jadi itu tergantung Pak Security-nya. Pak Security-nya itu kita yang sopan lah membawa diri. Tidak cengengesan, tidak apa. Mereka kan dulu sebelum pandemi itu mereka mudah sekali. Oh ya Bu, silakan ketemu ibu ini, ibu itu, ibu A, B, C. Nah, setelah pandemi ini agak sulit. Jadi kami tidak bisa sekarang ke instansi, kecuali saya punya telepon masing-masing ibu-ibu yang tapi kan tidak agak susah ya mendapatkan nomor kontaknya, kan nggak semua mau ngasih gitu ya Bu ya? Iya, itu kalau sekarang karena saya sudah punya, tapi sebelumnya dulu itu saya perkenalkan, saya bawa produk saya semua. Produk saya suruh cicipin Pak. Oke, tester food ya? Kenapa? Ada testernya. Iya, saya bawa tester. Ini produk yang ini namanya ini A, B, C, D, E, F, G, ini coba Ibu cicipin aja. Kalau enggak suka, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Beli enggak apa-apa, asal produk saya sudah dikenal, sudah info produk saya. Nah itu saat mereka cicipi, saya aja omong. Kemudian gimana Bu rasanya? Oh ini enak Bu, ini enak Bu. Nah, yang responnya bagus saya mintai nomor HP. Yang responnya bagus, yang responnya tidak bagus saya biasa-biasa saya tinggal. Saya nggak mikirin yang responnya tidak bagus. Saya mikirin yang responnya bagus. Oke, tapi kalau mereka responnya justru nggak bagus ini gimana Bu? Apakah Ibu akan introspeksi lagi atau dibiarkan saja? Dalam arti gini, oh iya ya, memang kurang asin atau gimana ya ini ya, kayak gitu-gitu. Itu gini, respon tidak bagus itu tidak dalam arti kalau orang ini maksudnya, kalau orang cerewet, oh ini kurang ini, itu adalah peluang. Dia sebenarnya suka produk saya, cuman dia menyampaikannya, oh kurang ini, kurang itu. Itu jalan yang bagus, itu kesempatan emas. Tapi kalau orang responnya, ya udah,
Itu respon yang tidak bagus. Nah, itu yang saya bilang. Tapi yang cerewet itu biasanya customer yang berulang-ulang. Biasanya seperti itu kalau di saya ya. Kalau ini cerewet, Bu ini kurang ini, Bu ini kurang itu kesempatan bagus, itu respon yang bagus. Walaupun dia nyinyir, tapi dia pasti 100% saya yakin orang itu pasti kembali. Bedanya, gitu itu saya kurang merhatikan orang yang itu. Iya. Yang cerewet, yang nyinyir malah yang saya perhatikan. Iya. Karena biasanya yang nyinyir itu dia pingin saya perfect, pingin sempurna seperti keinginan dia. Jadi, Bu ini kurang bagus, Bu ininya kurang asin, Bu. Nah itu lebih bagus. Ketika saya tidak asin, saya kembali ke dia kan. Iya benar. Ini, oh ya bagus Bu, saya besok pesen 100. Nah beda saya mah yang nggak ada respon. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Saya beralih ke Ibu Nihaya. Ibu Nihaya, ini waktunya kurang 7 menit lagi. Ibu Nihaya, nah Ibu Nihaya, untuk produk Ibu Nihaya ini bisa ditemukan di mana dan harganya berapa Bu? Untuk bolen ya seperti apa ya, produk kita semua ya by order aja ya. Biasanya saya buka PO baru ada pesanan. Oke, baik. Harganya berapa Bu ini? Untuk bolen per boxnya itu isi 8 biji, tergantung rasa. Kita kan ada rasa original, keju, coklat keju, terus ada rasa savory. Bolen itu yang isinya daging sama sosis. Itu kira-kira dari harga 35 sampai 40. Oke, 35 sampai 40 ribu ya Bu ya. Oke. Isinya berapa sih Bu satu box itu? Satu box itu ada 8 biji. 8 biji. Oke, kayaknya gede-gede ya Bu ya. Loh ya kan. Gitu ya. Mas Franky ini. Iya. Kemudian ya Bu, sebentar. Nah, ini juga bisa direspon ya Bu, ditanggapi. Apakah Ibu pernah memberikan pelatihan pada saat PKK dan sebagainya? Kalau untuk PKK kita dulu tuh ya olahan ikan sih, ada sampel apa-apa gitu pernah saya ngelatih di PKK. Untuk ekoprint kapan hari juga ada yang minta belajar sendiri, kayak semacam private gitu loh, maksudnya khusus. Kayak les gitu ya Bu ya? Minimal maksimal 5 orang saya bisa. Yang ekoprint. Ini dikenakan biaya nggak kayak begini-begini Bu? Kita kenakan biaya bahannya tentunya kan. Oh iya. Treatment kainnya itu sama bahan daun-daunnya juga. Kita daun kan juga ada ini khusus gitu loh. Ada yang bisa di ekoprint, ada yang enggak. Jadi kita kadang mendatangkan daun dari Malang, dari Solo, dari mana kita beli gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya mengadakan pelatihan yang kena biaya hanya untuk barangnya aja ya Bu ya, iya kan? Karena memang butuh ya. Nanti ada pengukusan, kita butuh biaya gas. Nah, bener kayak gitu-gitu ya. Boleh, baik. Bu, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Yulia yang ada di Gedangan. Untuk bandeng crispy-nya ini bisa tahan berapa lama dan dalam suhu ruang? Itu. Apakah dalam suhu ruang kayak gitu? Tahan berapa lama dan dalam suhu ruang gitu? Silakan. Saya bandeng crispy paling enggak 2 hari aja sih. Nah, untuk bandeng crispy kan memang kalau sudah kelamaan itu kan nanti nggak enak rasanya. Iya, benar. Jadi 2 hari aja ya Bu ya? Pakai apa ini? Oke, dan ini nggak ada pengawet apa-apa ya Bu ya? Ada bahan pengawet atau apa gitu? Sambal aja pun kita nggak pakai pengawet. Jadinya kadang saya supply ke toko itu 7 hari nggak ambil. Oke. Tadi untuk bandeng sama sambalnya berapa harganya Bu? Kalau untuk sambal 30. 30.000. Itu berapa gram sih Bu? Ini 100 gram.
130. Oh, 130 gram. Oke, harganya 30.000 ya, sahabat. Kalau bandengnya berapa ini, Bu? Bandengnya sekitar beda-beda ya. Antara berapa sampai berapa? Kalau presto antara 20. Kalau pepes itu 25 sampai 30 tergantung ukuran juga. Ini ya 35. Oke, baik. Jadi 20 sampai 35 ya. Aneka macam olahan ini, mau yang presto, mau yang pepes, silakan ya. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Bu, awal mula memulai ini dari Vira yang ada di Buduran. Awal mula usaha UKM ini bagaimana ya, Bu? Dan kira-kira apakah ada tips untuk bagaimana untuk kami bagaimana memulai usaha di bidang kuliner gitu? Begini, awalnya kita itu ikut ya saya kan seneng belajar ya. Kita belajar apapun pingin gitu loh. Saya pingin menguasai. Jadi saya ikut komunitas kuliner, komunitas UMKM, komunitas ya mungkin bikin reklame apa-apa itu saya ikuti semua. Saya dapat ilmunya. Dari situ kita banyak teman, banyak relasi, banyak koneksi-koneksi. Nah, dari situ saya mulai untuk mikir jualan. Sebelumnya kan kita terus kita cari produk yang cocok buat kita sesuai dengan hobi kita lakukan, baru kita pasarkan gitu aja sih. Kita di dunia online aja. Oke. Ke teman-teman, responnya bagus. Oh, berarti ini masuk dijual buat dipasarkan bisa gitu ya. Ya kita itu aja, kita akhirnya jadi niat untuk jualan. Tapi di masa pandemi ini bagaimana, Bu? Apakah agak tersendat atau bagaimana usahanya? Untuk olahan bandeng mungkin ya, kalau dulu kan kita melayani orang punya gawe gitu kan, misalnya untuk kenduren apa gitu kan kita. Tapi sekarang udah jarang ya, sehingga orderan juga berkurang gitu ya, Bu, pandemi. Ke Ekoprint, ke cemilan, ke ini ya. Begitu aja. Iya, oke. Baik, Bu, yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan pada sahabat ini Suara Sidoarjo yang mau merintis usaha baru, silakan, Bu. Jangan lelah untuk belajar. Belajar apapun. Itu aja sih pesan dari saya. Untuk kita mau jualan apa nanti kita akan menemukan sendiri. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Ibu Suryati. Ibu Suryati. Ya. Oke, Ibu, yang terakhir, Bu, mungkin ada pesan-pesan atau saran atau tips begitu bagi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang ingin usaha atau ingin mengikuti jejak Bu Suryati. Silakan, Bu. Untuk adik-adik yang baru memulai, jangan khawatir tidak laku barangnya. Jangan khawatir tidak laku. Dengan usaha terus-menerus, akhirnya yang konstan, akhirnya orang menemukan produk kita yang luar biasa. Jadi jangan khawatir memulai, apapun itu. Oke, baik. Ibu Suryati, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Juga Ibu Nihaya, terima kasih sekali atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selamat pagi Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Ibu Suryati, selamat ketutan kembali ya, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.